Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi melalui layar TV di depan kita. Kita ada pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kita mau bersama-sama bersukacita, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan saya berharap anak-anak sekalian udah siap ya duduk di depan kameranya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada hari ini. Semua udah siap? Pasti udah siap ya. Sudah mandi ya? Sudah sarapan ya? Bagaimana kabar kalian semua? Selama beberapa bulan ini di rumah saja, pasti ada yang bosan bukan? Bukan bosan lagi, bosan banget mungkin ya. Tapi ya aku boleh buat, mau bagaimana lagi, kita tetap memang harus stay di rumah ya. Dan tetap mengucap syukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Oke? Sebelum kita mulai ibadah ini, saya ingin kita nyanyi satu lagu ya. Kita nyanyi satu lagu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami yang memelihara kami, anak-anak-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juli ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Walaupun dalam situasi virus corona yang belum berakhir, yang terus masih kami berjuang untuk bisa menghentikannya melalui apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan tetap menolong kami supaya kami tetap menjaga kesehatan kami tetap di rumah. Dan terlebih lagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmah dan pengertian. Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dan kami melakukan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu Bapa, mari pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, berbicara kepada kami supaya kami anak-anak-Mu yang duduk untuk mendengarkan firman-Mu, kami diberikan pemahaman dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan siap sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu tema, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Kita baca bersama firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 38 ya. Yohanes 6 ayat 38. Jadi semua lihat dulu Alkitabnya masing-masing, buka di dalam Yohanes 6 ayat 38
lalu kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat ya. Oke, sudah semuanya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, sekali lagi, sebab aku, yaitu Tuhan Yesus, ya, sudah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus, tapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Ya, jadi itu pemahamannya seperti itu ya, anak-anak sekalian. Ya, nah kita lihat di sini melakukan kehendak Bapa. Nah pertanyaannya, kehendak Bapa itu yang seperti apa? Apakah anak-anak memahami kehendak Bapa itu seperti apa? Apa itu kehendak Bapa atau apa itu kehendak Allah? Ya, ini pertanyaan penting, nanti anak-anak akan menjawabnya kemudian. Apa itu kehendak Bapa? Ya, kita seringkali mendengar kehendak Allah, kehendak Bapa, ya. Apa itu yang anak-anak pahami, yang anak-anak mengerti tentang kehendak Bapa atau kehendak Allah? Nah, di dalam pembacaan kita tadi, kita tahu bersama bahwa Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendaknya. Nah, apa kehendak Bapa yang harus Tuhan Yesus laksanakan? Nah, kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-39 situ ada kelanjutannya. Di situ dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi poin penting yang pertama yang merupakan kehendak Bapa untuk dilaksanakan adalah supaya supaya semua orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus tidak akan hilang, tidak akan binasa. Jadi itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah supaya tidak ada satu manusia pun yang binasa, supaya tidak ada satu manusia pun yang terhilang, termasuk anak-anak dan termasuk Tante Nurin. Kita semua, Bapa yang begitu mulia, Bapa yang begitu agung, menghendaki supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi ada tetapinya juga. Dia harus percaya kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesus, ya, hanya melalui Yesus kita orang berdosa ini memiliki jalan masuk kepada hidup yang kekal. Jadi hanya orang-orang yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, orang-orang itulah yang tidak akan binasa. Orang-orang itulah yang tidak akan terhilang. Ya. Jadi kalau anak-anak adalah milik Yesus, dengan sendirinya engkau akan memiliki kehidupan bersama dengan Yesus. Artinya engkau tidak akan terhilang. Dan kita patut bersyukur untuk hal ini. Karena anak-anak dan kita semua, kita dipilih, kita ditarik untuk menjadi kepunyaan Tuhan Yesus oleh Bapa, sehingga kita tidak akan terhilang. Ya, kita patut memuji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa bagi kita. Jadi itu poin pertama. Kehendak Bapa adalah melalui Yesus tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang binasa. Yang kedua, kehendak Bapa yang kedua dalam ayat ke-39 di situ dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang terhilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya,
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi poin yang kedua kehendak Bapa ialah supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bagaimana cara memiliki hidup yang kekal? Sekali lagi, hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah suatu karya yang sempurna, yang melaluinya kita dapat memiliki hidup yang kekal. Jadi itulah kehendak Bapa. Dia tidak ingin satu orang pun binasa, tapi Dia mau kita semua memiliki hidup yang kekal melalui Yesus. Ingatlah bahwa hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke surga. Hanya melalui Yesus yang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, kita bisa dibawa masuk ke surga. Di luar Yesus, tanpa Yesus, hanya ada kebinasaan dan tidak akan ada hidup di surga bersama dengan Bapa. Jadi ini kehendak Bapa buat kita, jadi betapa bahagia dan sukacita kita, bukan? Karena Bapa sendiri yang mempersiapkan semuanya untuk kita melalui Tuhan Yesus, dan kita hanya mentaatinya, melakukan firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi bukan hal dua poin itu saja. Ada kehendak Bapa yang lain, ada kehendak Tuhan yang lain-lain yang tentu perlu kita tahu, ya, perlu anak-anak tahu. Di dalam Matius 9 ayat 13, ya, kita lihat bersama ya anak-anak. Buka Matius 9 ayat 13, ya. Matius 9 ayat 13, di situ firman Tuhan berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Kehendak Tuhan atau kehendak Allah yang kedua adalah belas kasihan. Kita sebagai orang percaya, kita harus hidup penuh dengan belas kasihan. Karena belas kasihan itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Memiliki hidup yang penuh belas kasihan. Belas kasihan bagi siapa saja, ya. Terutama orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang kita lihat miskin, susah, papa dan sebagainya. Kita harus memiliki belas kasihan yang besar seperti Tuhan sudah berbelas kasihan untuk kita. Kita perlu memiliki belas kasihan juga di dalam diri kita untuk orang lain. Karena itu kehendak Tuhan. Ingat, di sini dikatakan yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Bukan berarti persembahan tidak penting ya anak-anak. Tapi yang Tuhan mau di atas segalanya adalah kasih. Belas kasihan harus menjadi gaya hidup kita orang percaya. Belas kasihan itu inti kehidupan kita supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan kasih, dengan ketulusan, ya, dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kita perlu memiliki belas kasihan, karena belas kasihan itu datangnya dari Allah. Karena Allah kita adalah kasih, sehingga Dia menuntut kita, hendaklah kamu memiliki belas kasihan. Jadi anak-anak, milikilah belas kasihan itu dalam hidupmu, ya. Baik, yang berikut kita lihat lagi. Selain kita perlu memiliki belas kasihan, kita lihat yang berikut kehendak Allah yang berikut bagi kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Kita buka bersama anak-anak. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita adalah kita mau mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, dalam segala hal artinya bahwa dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan buruk atau dalam keadaan senang, rugi dan untung, ya, kita tetap harus mengucap syukur.
Karena itulah yang dimaksudkan dalam segala hal. Ya, kalau kita mengucap syukur hanya ketika bertambah umur, ya, saat berulang tahun, saat naik kelas, saat dapat hadiah dari mama papa, itu gampang. Tapi bagaimana kalau mengucap syukur saat ada anak-anak sakit, saat keadaan tidak memungkinkan, apalagi sampai tidak naik kelas, ya. Tapi jangan sampai ya, semua harus naik kelas ya. Karena anak-anak Tuhan harus anak-anak yang pintar. Tuhan pasti memberkati. Jadi itulah inti dari mengucap syukur. Jadi yang Allah kehendaki dari dalam hidup kita anak-anak adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengucap syukur membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu segala-galanya. Ya, anak-anak ya, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Apalagi dalam situasi seperti ini. Virus corona yang sedang mewabah di mana-mana. Kita tidak bisa keluar rumah. Kita hanya ada di dalam rumah. Kita belajar. Seperti firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Dengan kita mengucap syukur, kita dapat menerima keadaan dan kita pasti bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Dan yang berikut, selain poin-poin tadi, ada hal lain juga yang perlu kita lihat bahwa bagaimana saya dapat mengucap syukur. Ya, bagaimana? Di dalam Mazmur 143 ayat 10, ya, saya ingin kita lihat Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Jadi pemazmur meminta kepada Allah, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ya. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Jadi untuk dapat melakukan kehendak Allah, tidak ada cara lain selain meminta Allah mengajar kita untuk bisa sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Tidak ada jalan lain selain membiarkan roh-Nya memimpin kita, roh-Nya menuntun kita. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, biarlah Dia menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya, anak-anak, kita tidak mampu melakukan kehendak Allah. Secara manusia kita lemah, kita tidak berdaya. Bahkan seringkali lebih banyak kita melawan Tuhan, tidak melakukan kehendak-Nya daripada melakukan kehendak-Nya. Karena kita penuh dengan kedagingan dan keegoisan, keakuan kita. Tetapi kalau kita membiarkan roh-Nya, roh Allah menuntun kita, maka kita akan mampu melakukan kehendak Allah. Kalau kita meminta untuk Allah mengajarkan kita setiap hari untuk melakukan kehendak-Nya, maka kita akan mampu untuk bisa melakukan kehendak Allah. Jadi bagaimana caranya saya dapat melakukan kehendak Allah? Inilah caranya, meminta Tuhan mengajarkan kita melakukan kehendak-Nya dan membiarkan Roh Kudus-Nya menuntun kita dari hari ke hari sehingga kita mampu untuk melakukan kehendak Allah. Ini saja yang dapat kita lakukan. Dan sebagai akibat ketika kita melakukan kehendak Allah, selain jaminan dua hal tadi di atas bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga, dan juga kita tidak akan binasa karena kita percaya Kristus. Dua poin ini adalah akibat dari kita mentaati Tuhan, melakukan kehendak Allah sama seperti Kristus taat dan melakukan kehendak Allah. Jadi mari kita belajar dari kehidupan Kristus yang turun dari surga, taat melakukan kehendak Bapa. Kita juga mau belajar seperti itu untuk taat melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, sehingga akibatnya bagi kita adalah hidup kekal, akibat bagi kita adalah tidak binasa dan
Di dalam Markus 3 ayat 35 di situ jelas mengatakan, Markus 3 ayat 35. Kita lihat bersama-sama, anak-anak bisa buka Alkitab. Kita lihat Markus 3 ayat 35. Dia berbunyi demikian. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu perkataan Yesus. Barang siapa melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dia adalah ibuku. Artinya, ketika kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Dan betapa menyenangkan bukan menjadi keluarga Allah? Menjadi keluarga pejabat tinggi atau menjadi keluarga presiden aja sudah bangga luar biasa. Apalagi menjadi keluarga Allah. Terlebih bangga lagi. Karena Allah menjadi Bapa sehingga dia, Yesus adalah saudara kita. Jadi dia menjadikan kita saudaranya. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mentaati dan melakukan kehendak Allah tidak saja mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, tapi Allah disenangkan. Allah akan disenangkan melalui semua yang kita buat. Jadi biarlah pelajaran kita pagi hari ini membawa kita untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebagaimana Kristus sudah menyelesaikan kehendak Bapa bagi hidupnya, mari kita juga belajar untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Ingatlah, milikilah belas kasihan karena itu kehendak Bapa bagi kita. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah kehendak Bapa bagi kita. Dengan demikian, maka hidup kita akan semakin diberkati. Hidup kita akan semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga melaluinya orang lain memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Berteraikan kebenaran ini di hati kami, supaya kami hidup dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun kami masih anak-anak, tapi kami mau belajar memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah penuntun bagi kehidupan kami. Firman Tuhan itulah kekuatan bagi hidup kami. Firman Tuhan itulah yang akan menopang kami saat kami jatuh. Firman Tuhan akan mengangkat kami. Berkati semua kami, setiap khusus anak-anak Tuhan, berkati mereka. Berkati kehidupan rohani mereka, supaya tetap bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan senantiasa taat kepada Tuhan, taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.